Oke, kita balik lagi teman-teman. Tadi sudah banyak membahas soal kegiatan teman-teman. Tapi saya ada hal menariknya gini. Kan value yang teman-teman ambil itu kan serius gitu ya. Soal persatuan, toleransi anak muda dan seterusnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan sederhananya, apa nilai-nilai yang teman-teman ambil untuk kegiatan itu? Itu apa dengan melihat situasi Indonesia kah? Atau seperti apa? Kenapa senyum-senyum doang? Ini artinya saya menjawab gitu ya. Sebenarnya kita ngelihat awalnya itu dari buku ya. Buku ini kan diterbitin tahun 1930-an. Ya, itu saya udah lengkap, maksudnya ada buku ini yang karangan Buya Hamka. Kemudian ada ini enggak? Kayaknya ada kesamaan gitu. Ada kesamaan. Yang Buya Hamka lihat pada saat itu dengan sekarang, cuman mungkin permasalahannya aja yang mulai beda gitu. Kalau dulu kan kita itu setelah Sumpah Pemuda tapi belum kemerdekaan kan. Jadi dia emang udah bersatunya di bangsa, tapi bersatunya itu dengan kelompoknya sendiri-sendiri, dengan suku masing-masing. Nah, yang itu mungkin bisa menjadi perpecahan yang ada di Indonesia. Nah, bedanya dengan sekarang mungkin kita lihat di anak mudanya itu kayak mereka itu bikin circle yang sebenarnya emang nggak apa-apa kan, bikin circle gitu. Cuma yang jadi masalah adalah circle ini ketika dia menjelekan circle yang lain. Circle loh ya, saya bilang circle. Circle anak muda. Itu ada kejadian ya? Anggap aja ada gitu. Mungkin emang tidak expose gitu kan. Jadi mungkin ada antara satu circle dengan circle yang lain saling menjelekan gitu. Ini kenapa teman-teman pada main HP semua ya? Itu nggak lucu ya? Lagi nyari kasusnya, Kak. Oh, jadi kasus akhirnya. Emang ada kasusnya. Jadi sebenarnya sampai kenapa? Jadi gini, soal gini, kalau Setara itu juga punya penelitian soal kondisi toleransi kan. Ini tolong nih. Ya. Jadi maksudnya gini, teman-teman kan mengambil topik atau isu-isu soal toleransi, soal beragama, soal persatuan gitu ya. Karena kalau teman-teman cek data Setara, nah ini riset nih. Iya. Bantu nih. Data. Ini data. Jadi teman-teman bisa teman-teman bisa akses di bebasberagama.id, kemudian kotatoleran.id. Itu dua website yang khusus dikelola Setara soal penelitian Setara. Setara itu mencatat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 itu terjadi sekitar 3.059 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Nanti ke arah agama gitu. Dan keyakinan. Yang SARA lah intinya gitu. Nah, dari 3.059 itu dialami oleh teman-teman minoritas, entah itu minoritas beragama, suku atau lainnya gitu. Jadi sebenarnya kegiatan teman-teman itu masuk ke sana, makanya tadi saya tanya apakah ada gambaran kondisi nasional dulu kah sehingga teman-teman menurunkannya ke program atau kegiatan teman-teman gitu. Jadi sebenarnya linear apa yang teman-teman tujuannya dengan apa yang Setara hasilkan dalam sebuah penelitian gitu. Jadi ada kesamaan di situ. Karena itu kita ngajak kerja sama Setara. Cocok kan bridging-nya? Emang dekat kita sama Setara. Setara. Akhirnya aku nanya ini, gimana teman-teman melihat kondisi keberagaman itu? Bagi teman-teman keberagaman itu apa? Itu dulu deh. Nah, tadi kan aku udah jawab. Apalagi untuk anak muda, itu menjadi hal yang teman-teman penting atau gimana? Keberagaman itu. Kalau di Indonesia udah pasti penting. Iya. Dan sebenarnya kita dari dulu udah beragam kan. Nah, yang menurut aku nggak apa-apa kita punya pendapat masing-masing, tapi yang nggak boleh kalau udah maksain. Kayak misal gue sama Arsya punya pendapat beda nih, terus salah satu dari kita maksain, nah itu yang udah nggak bisa. Dan itu semua ketika di kegiatan kemarin itu terjadi nggak? Atau ternyata ketika di kegiatan itu tuh semuanya sudah melebur lah kira-kira? Teman-teman melihat itu nggak? Kalau di kegiatan yang kemarin sih kita lebih lihat
ke arah dia tuh kompetitif antar kelompoknya aja sih. Kita nggak ngelihat dia di dalam kelompoknya gimana, karena mereka berusaha untuk bisa, pokoknya aku lebih baik dari kelompok itu, nah kelompok lawan gitu. Goalsnya lebih ke sana mereka. Jadi bagaimanapun caranya kita harus menang gitu, lebih ke arah sana. Karena ini membahas soal keberagaman dan anak muda itu kan menjadi dua hal yang apa ya, dalam isu politik ya, itu menjadi menarik gitu, karena umumnya kan narasi politik itu dinominasi oleh narasi-narasi yang udah lama lah intinya gitu ya. Nah ini aku ingin melihat pendapat teman-teman aja. Teman-teman melihat karena tadi teman-teman udah menjawab soal keberagaman. Nah ingin soal politiknya lagi nih. Teman-teman melihat politik itu seperti apa? Apakah baik, buruk, atau anak muda nggak usah soal politik ini, soal yang lain aja deh. Teman-teman gimana melihatnya? Mau mulai duluan kan? Sudah aja. Sebenarnya kalau ngomongin politik ya, saya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Nggak, tapi kita nggak masuk ke pemilu, kita hanya tentu tidak. Pandangan soal politik itu baik, buruk, dan apakah anak muda perlu memahami politik atau enggak? Itu ini enggak juga kita ngomongin partai tertentu ataupun banyaknya merah gitu kan. Ini orange. Ada hitamnya. Pas merah sama hitam kan. Nah, kalau aku tuh kemarin pernah nanya ke dosen. Bilang sama beberapa temen aku yang emang cukup aktif di politik. Sebenarnya politik tuh tujuannya itu mempersatukan nggak sih gitu politiknya ya. Nah terus dijawab sama mereka tuh ya emang sebenarnya politik tuh pengen mempersatukan. Cuman ketika beberapa kelompok di dalam politik ini tuh mempunyai tujuannya udah nggak sama dan jalan yang mereka lalui juga pastinya beda, itu yang bikin mereka tuh susah untuk bersatu katanya gitu. Kalau yang aku dapat ya. Dari Kak Vika. Kalau dari aku, ini deh. Gimana? Perlu nggak anak muda memahami politik? Buat sekarang perlu. Kenapa? Karena kita bakal terjun ke karir masing-masing. Dan segala kebijakan dari politik berpengaruh secara tidak langsung. Misal undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang PKS, kesehatan. Undang-undang PKS yang sekarang lagi di ini. Iya. Contoh misal gitu kan, kita pas anak mudanya jadi ketua BEM terus kita nyalek gitu ya. Maksudnya gitu? Bukan. Ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Itu pilih masing-masing. Kan anak muda maksudnya. Dari teman-teman ada pendapatnya? Atau ada yang lain? Pada kakaknya siapa namanya? Nah ini teman-teman kan jurusan apa kuliahnya? Jurusan event gitu, jurusan event. Nah, meskipun teman-teman bukan di jurusan sospol gitu ya atau hukum ya, tapi teman-teman kan setiap hari melihat atau mendengar isu politik lah ya. Nah, menurut teman-teman ini dari pandangan anak muda nih, isu politik hari ini menjemukan atau kan teman-teman senang dengan isunya? Menjemukannya misalnya ini nggak ada isu anak mudanya nggak kreatif gitu misalnya gitu ya. Gimana teman-teman melihatnya ya? Menjemukan. Ini kalau di aku aja ya. Aku kan nggak ngikutin partai. Iya makanya. Iya itu. kan? Aku juga nggak kok. Kita juga nggak. Oh iya? Iya. Oke. Enggak. Jadi isu itu menarik nggak untuk anak muda? Buat yang sekarang lewat di timeline Instagram misalnya, media-media, menurut aku nggak. Kak Vika membayangkan isu politik anak muda itu yang menyenangkannya seperti apa yang bayangan Kak Vika? Yang menyenangkannya, apakah kabar baik semua atau sekedar kalau sekarang itu kan isu politik anak muda itu hanya soal ya anak muda terjun ke pemerintah atau terjun ke nyalek segala macam gitu ya. Untuk isu itu cukup nggak? Enggak. Soalnya yang disorot kan cuman orang ya kan, people aja. Sedangkan ada masalah yang perlu dibenahin, banyak banget. Harusnya itu aja yang disorot lebih dalam. Berarti isu politik hari ini tuh menjemukan lah kira-kira gitu ya. Kalau menurut Asya gimana? Arsya gimana?
Oh, aku agak berbeda ya sama Vika. Oke, apa bedanya? Bedanya kalau dengar nggak? Beda gender loh. Ya memang beda kan. Memang beda. Iya sih. Kalau aku tuh ngeliat beberapa kali di HP, tapi bukan dari aplikasi Instagram dan lain gitu. Ada. Terus apa ngeliat HP kalau nggak Instagram? Dari ini kalau berita politiknya itu. Oh, baca berita. Iya, dari luar biasa. CNN. Aduh, serius. Oke, CNN. terus. Nah, jadi info-info yang emang masuk tuh aku lihatnya sih seru gitu ya. Apalagi yang sekarang lagi hangat gitu kan, isu-isu tentang capres gitu. Oke. Nah, aku tuh seneng aja gitu bacanya kayak, oh ini cukup bersaing gitu mereka gitu antara beberapa calon ini. Oke, berarti udah mention capres, berarti itu soal pemilu. Nah, ini garis besar aja. Isu-isu atau narasi-narasi yang berkembang di seputar pemilu ini menarik nggak bagi anak muda kayak teman-teman? Kalau aku masih yang tadi belum. Enggak, oke. Karena misalnya ada nggak hal yang nggak menarik kayak apa yang ini nggak menarik narasinya, misalnya gitu ya? Kayak misalkan partai ini koalisinya siapa aja, aku nggak perlu tahu tentang itu. Berarti termasuk soal narasi apa ya? Ini narasi identitas gitu ya kira ya. Oke, berarti ya kalau kita perhatikan kan memang beberapa narasi soal politik hari ini itu nggak jauh-jauh dari identitas dan nggak jauh-jauh juga dari berbagai ya hoax atau ujaran kebencian lah gitu. Itu masih terjadi. Kalau dari Kak Asya? Apa tadi? Menarik nggak isu pemilu hari ini, narasinya? Iya, untuk pemilu ke depan, kalau dari aku sendiri aku tertarik karena 2024 itu pertama kali nyoblos. Oh, sama kita berarti. Pertama kali ya. Iya, pertama kali. Sebelum-sebelumnya kemana? Belum cukup umur kali. Belum cukup umur sama ya berarti ya. Iya, ini pertama kali nyoblos. Jadi aku ngerasa tuh bahwa aku perlu tahu lah sedikit setidaknya tentang siapa yang bakal maju dan lain-lain gitu. Karena satu suara itu kayaknya cukup berharga. Oh, siap. Dari teman-teman siapa namanya? Asna ya? Kak Asna sama Kak siapa? Kak Vita. Kamera kan dibalikin ya? Itu beberapa ada suara dari belakang layar. Apakah narasi politik hari ini menyenangkan atau enggak? Oke, kalau menurut aku itu menyenangkan. Menyenangkan. Seperti yang tadi diomongkan dengan Syah, saya setuju bahwa kita sebagai anak muda untuk mau mencoblos salah satu calon itu tuh harus mengetahui dulu gimana sih karakternya, gimana sih itu. Soalnya generasi Indonesia atau Indonesia ke depannya itu dipimpin oleh anak muda. Iya, anak mudanya bagaimana dan pemimpinnya itu bagaimana buat mengarahkan Indonesia ke depannya seperti itu. Berarti kenapa nggak maju ke depan sini ya? Pengen yang deket sama anak muda berarti dia. Enggak, maksudnya kata-katanya kenapa nggak kita ajak aja ya? Boleh deh maju sini. Jawabannya kan udah serius. Ya kita. Jawabannya udah serius loh tadi. Iya, jawabannya serius. Jadi kedengar kan tadi? Yang dijawab Kak Tata tadi? Dengar lah ya. Nanti bisa dilihat orangnya seperti yang dengar dia. Oh, suara. Iya. Ada yang mau menyampaikan lagi Dari Kak Asna ada pendapatnya soal politik suara anak muda. Ini deh, anak muda perlu paham politik nggak? Nah, Perlu sih. Karena dilihat dari lingkungan aku sendiri kan. Misal ada temen aku Arsya, Laura, Tika dan lain-lain. Arsya tuh siapa yang mana? Oh itu Kak. Oh ini Kak Arsya. Oh iya oke sorry. Ya Terus? awalnya aku emang buta banget politik, tapi setelah di lingkungan mereka itu kayak setiap hari itu update politik gitu kan, kayak kompor sana, kompor sini gitu. Jadi kayak seru banget gitu. Kok ada kompor ya? kok kompor maksud Anda? Enggak kompor sih kayak. Di mute aja Kak tadi. Oke nanti
kameranya dibalikin aja ya, yang ngomong kakak Tata sama Asna. Nanti nggak foto mereka aja di sini full berdua. Ya nanti kalau yang solo tadi langsung wajah mereka ya. Foto mereka aja. Iya. Sama mulutnya gitu. Iya, foto mereka aja betul. Berarti mereka nggak mau gabung? Iya, foto Ini mereka. kameranya mahal lagi. Bisa kita Geser cut dulu ya. Kita break dulu. Ribet banget, nggak usah lah. Oh nggak usah. Ya udah pokoknya nanti foto mereka aja Oke, berdua. oke. Itu ada nomornya di bawah. Oke. Cari. Oke, itu tadi pandangan teman-teman soal, karena pertanyaan mendasarnya dua. Gimana narasi politik hari ini, dan apakah politik itu perlu dipahami oleh anak muda? Teman-teman udah jawab gitu. Sekarang ini isu politik apa yang teman-teman baca tentang apa aja? Nggak usah dalam-dalam, misal tentang berita apa gitu. Ini untuk coba update aja. Coba update kita. Iya. Terakhir baca berita politik soal apa? Dengar baca gitu. Yang capres-capres kan. Oke, capres. Undang gitu-gitu. Oke, kalau Diundang kemana dia? Capresnya? Apeksi itu. Enggak. Mereka tuh punya event activation sendiri sekarang. Itu udah disebutin tadi kan apa? Itu beda lagi berarti. Oh, itu beda lagi. Ya mungkin. Bacanya full lah. Oke, Itu kan acaranya tadi. kalau Asya gimana? Iya. Emosi. Kalau tentang Pilpres sih kemarin yang paling baru ya, yang acara itu tadi karena kan Oke. setiap calon disuruh ngomong Oke. kan, terus dia menilai, menerjemahkan calon yang lain dengan satu kata gitu. Oke. Itu seru juga sih itu. Oke, nah ini aku ingin menghubungkan antara dinamika politik hari ini yang nggak jauh-jauh dari identitas, yang akibatnya perpecahan kah atau disintegrasi kah, menghubungkan dengan tujuan kegiatan teman-teman tadi, yang itu kan saling bertentangan kan. Nah itu apakah ada next kegiatan dari teman-teman yang akan berkontribusi dalam kontra narasi dari politik identitas atau seperti apa? Apakah teman-teman akan berperan lagi? Kan sebenarnya kegiatan teman-teman itu juga berperan juga dalam kontra narasi soal politik identitas. Apa nanti juga ada lagi nextnya atau gimana? Kalau dari aku pribadi, aku pengen ngelanjutin gitu acara ini dengan mungkin dengan feedback yang kemarin gitu kan diperbaiki. Kalau aku sih gitu sih, pengen ngelanjutin lagi acara kayak gini gitu. Oke, dari Kak Vika, ada pantun lagi? Enggak. Oh enggak, kira tadi mau pantun. Enggak. Kayaknya dia takut bahas yang tadi deh. Masih Bukan. Aduh, salah. Kalau dimensi rasa, kan ada banyak pihak yang terlibat, otomatis perlu diomongin. Jadi buat sekarang belum. Kalau dibilang pengen, Kalau pengen buat personal, boleh lah. Tapi kalau Oke. membawa nama dimensi rasa, nanti dulu. Karena ini kan sekarang itu mau pilpresnya udah makin deket ya, nah narasi politik identitas itu makin kenceng. Nah mungkin kegiatan teman-teman jangan berakhir sampai kemarin aja, masih panjang. iya kayaknya seru juga Masih ya. ada. Bridging-nya lagi ke sana kan? Iya, kan masih panjang nih. jadi maksudnya generasi muda kayak teman-teman itu ya aktif juga selain karena kuliah ya, tapi karena panggilan Ini value, panggilan negara, iya. Sebagai generasi muda, Iya, penerus bangsa kan. kan tadi kata teman-teman Kak Tata, Kak Asna, generasi muda perlu paham politik kan. Gitu. Karena paling buruk itu buta politik. Baca nanti searching di Google buta politik Bertolt Brecht dari Jerman. Kenapa Kak isinya? Coba searching. Itu udah dari tahun 2013 saya baca. Buta politik ya. Buta terburuk itu adalah buta politik. Bertolt Brecht Jerman. Tunanetra. Itu ini aja for your information aja. Tapi itu politik. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kan kita ada hal yang menarik juga yang perlu kita pahami di aduh aku mau ngomong apa tadi ya? Oh iya gini, teman-teman kalau misalnya kan teman-teman melihat banyak sekarang anak muda juga yang entah itu mereka dari komika
atau dari bahkan pelawak komedian pun sekarang udah ngomong politik loh. Maksudnya seru sih. Iya, nah teman-teman melihat itu seperti apa? Apakah itu juga berkontribusi dalam yang awalnya teman-teman melihat politik itu menjemukan, tiba-tiba ada teman-teman komedian yang membahas politik dengan cara yang lucu misalnya gitu ya. Itu teman-teman mempengaruhi nggak teman-teman soal ketertarikan teman-teman dengan politik? Menjadi hal seru nggak? Nah, mungkin itu sih yang jadi alasan kenapa aku tuh seneng jadi ke arah politiknya itu karena yang banyak komika-komika yang lagi sering bahas politik gitu. Apalagi kan emang kayaknya kalau bahas politik yang kayak orang bilang tepi jurang gitu kan. Terus yang acara-acara kayak podcast gitu ngebahas politik gitu dengan komika bintang tamunya itu tuh pasti seru. Mungkin kayak gitu sih yang jadi kenapa aku tuh seneng gitu. Karena aku juga emang beberapa kali terlibat di event-event stand up. Oke, iya. Berarti ya ada faktor, karena gini kan, kalau misalnya kita membahas politik secara serius, itu terlalu konseptual, teoritik itu ya cukup di jurusan ilmu politik di kuliah aja lah. Cukup gitu. Pak Rocky Gerung gitu. Itu penulisan apa? Bukan, itu yang bahas politik serius maksudnya. Okay. Oh enggak, bukan pelawaknya. Oke, dari Kak Vika gimana? Komedian-komedian, pokoknya kelompok-kelompok yang membawakan politik secara tertawa-tertawa, secara komedi, itu membuat Kak Vika mulai tertarik mendengarkan isu politik atau gimana? Warnanya jadi lebih banyak aja. Warna apa? Warna penyampaiannya. Oh, warna penyampaiannya, Iya. Oke. Kalau dari aku kan, aku lebih fokus ke isunya kan. Nah, sedikit tapi belum sepenuhnya. Oke. Apalagi yang mau aku bahas soal itu ya? Tadi banyak saya susun loh, tiba-tiba blank. Ada request mau nanya apa? Ini kita buka Open question? Ya, buka keran partisipasi masyarakat. Please lah, rakyat. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Nggak, tapi aku tuh ada kepikiran gini loh, Kak. Apa? Kan event kita kemarin tuh per kelompok tuh kan. Dia berkompetisi tuh. Kayaknya seru ya, kalau kelompoknya itu per partai gitu. Kompetisi. Oh, pesertanya anak muda partai gitu. Jadi kan ya mereka kompetisi gitu dengan tujuan akhir emang persatuan. Mempertahankan persatuan yang udah ya, kita juga bedah pemikiran mereka kan kalau gitu. Yang menarik. Kalau ada yang mau itu mau di-handle. Sangat mau kan harusnya? Aku mau, siap aja. Oke. Siap banget. Nanti bisa bakal seru bisa gitu kan. dihubungi aja ya, yang punya kegiatan. IG-nya. Ini orangnya langsung gitu. Masukin nanti IG-nya boleh. Oke, aku balik ke soal politik anak muda lagi. Ini karena kita seangkatan, jadi aku bakal banyak tanya. Karena aku jurusannya mau politik. Dan anak muda. Iya, anak muda, of course. Karena kalau dari kita melihat, karena gini loh, beda antara ilmu politik yang dipelajari di kampus dengan narasi-narasi politik yang kita dengar, yang itu dibawakan oleh anak muda. Secara materi memang sama, tetapi cara penyampaiannya, konsepnya itu seringkali yang disampaikan di sekarang itu kan bukan hal yang konseptual kan, tapi straight to the point, ke masalahnya apa, aktornya siapa, solusinya gimana. Kadang-kadang ada solusinya gitu. Nah, maksudnya teman-teman, karena teman-teman jurusannya dari event. Nah, itu kan mungkin teman-teman akan tertarik ke komedi-komedi berbau politik yang kayak tadi. Oke, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman setelah ngampus mau berpolitik? Mau nyalek di DPRD kota? Oh, arahnya yang ke kader. Mau masuk partai? Maksudnya gitu kan? Iya, maksudnya kader. Emang kader? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi kan kita bisa. Teman-teman mau berpolitik kah setelah tamat nanti misalnya? Udah semester berapa? Semester 4.
OTW 5. Oke, bentar lagi lah. Ini lagi libur ke semester 5. Mau semester 5. Iya bentar Di lagi. sana tuh gimana ya? Muka-muka politik. Nggak kedengeran suara rakyat di sini. Oke, apa mau terjun ke dunia politik kah? Kayak tertarik, ada unsur tertariknya tadi ya. Apakah itu akan dilanjutkan ke terlibat ke nyalek misalnya? Kalau Vika gimana? Aku nyalek kayaknya belum ya. Belum. Oh iya, nanti pas lulus maksudnya. Enggak, nanti dulu. Itu nanti dulu. Siapa yang batuk tuh? Nggak boleh batuk. Nggak boleh. Kasih. Nggak apa-apa. Santai aja. Oke, tadi harusnya Kalau tertarik nggak? aku tertarik, tapi bukan untuk nyalek. Untuk Kalau di politiknya aku tertarik untuk bikin event-event yang memang berkaitan, karena aku sekarang tuh lagi ada juga bikin event komedi dikaitin sama politik gitu-gitu. Oh, Jadi kayaknya oke. pas lulus nanti bakal bikin yang kayak gitu, kayaknya seru. Soalnya ada yang pernah bilang temenku tuh, politik tuh seru kayak main werewolf katanya. Berarti kita tinggal cari siapa serigalanya. Oke. Aduh, Nggak aku, harus ada serigalanya kan sebenarnya. aduh aku, Kalau nggak ketemu serigalanya mati semua rakyat. aku nggak pernah main werewolf lagi. Nggak tahu mau ngomongin apa barusan. Oke, jadi maksudnya aku bertanya soal tadi itu satu menggambarkan gimana kondisi politik hari ini jika dipandang dari anak-anak muda. Satu, ini aku bungkus nih. Iya ya. Yang kedua, ingin mengkonfirmasi lagi narasi-narasi apakah anak muda itu masih perlu paham politik atau enggak. Dua, karena kalau misalnya teman-teman lihat berbagai fenomena, mungkin nggak semuanya juga, tapi banyak anak muda itu yang mengalihkan pandangannya ke ekonomi. Jadi maksud politik itu inilah kesekian lah, ekonomi. Jadi maksudnya ada fenomena seperti itu. Dan yang ketiga, apakah ketertarikan anak muda soal politik itu akan dilanjutkan ke tindakan seperti apa? Dan yang keempat, apakah fenomena politik yang dipadukan dengan komedi itu memberi pengaruh kepada ketertarikan anak muda atau enggak? Dan semuanya terjawab. Nah, itu kesimpulannya hari ini anak-anak. Kita udah 3 SKS. Oke, jadi dari politik bentar lagi. Oke, ada soal politik lagi, ada harapannya. Terakhir nih, harapannya soal politik ke depan. Harapannya karena masih banyak masalah ya. Apa contohnya? Maksudnya gini lah, dari setelah COVID, yang tadinya kita biasanya sosialnya kenceng banget, sekarang orang jadi mikir buat dirinya, buat keluarganya dulu, segala macam. Nah, sifat caringnya itu perlu ditimbulin lagi. Dan beberapa masalahnya yang ada, itu sih yang harus di-highlight dulu. Baru sosoknya yang digedein. Jadi harapannya soal politik lebih membangun kepeduliannya lagi soal isu-isu terkait ya, bukan hanya soal visi misi aja ya. Oke, dari Arsya apa harapannya soal politik? Ya kalau aku sih, karena mungkin sekarang bakal banyak anak muda yang ke politik, harapannya anak muda ini bisa emang memberikan perubahan lah atau perbaikan gitu yang ada di politik Indonesia sekarang gitu. Jangan sampai ke bawah arus gitu. Kalau emang yang buruk-buruknya ditinggal gitu, harusnya dia bisa memberikan sebuah pandangan yang baru. Oh, berarti anak muda yang masuk ke politik sekarang belum seperti itu? Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Karena baru tertarik politiknya kan sekarang gitu. Oke. Akunya. Oke, itu teman-teman harapan. Ada dari masyarakat, ada yang harapannya soal politik? Rakyat kepada dia. Harus bersuara. Harapannya supaya anak muda sekarang itu lebih melek lagi dengan politik. Supaya apa? Supaya Indonesia itu maju dan mendapatkan pemimpin yang baik. Oke, cocok. Bisa nyalek abis ini. Visi misinya udah ada. Kak Asna ada ini? Harapannya soal politik? Apa ya? Ya, Minta mikrofon aja kali ya biar suaranya kedengeran. Oh, nggak usah, langsung ke sini. Ayo. Mau kan mikrofon ini aja nih. Biar suaranya. Jadi Anda tadi menyinggung. Menyinggung Arsya kan sebenarnya. Ya, menyinggung Arsya. Iya. Nggak ngasih mic. Apa harapannya soal politik? Apa ya?
Oke, Mbak, cakep. Oh, belum ya? Oke, lanjut. Oke, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Kakak Evani. Kak Evani, harapannya masa politik dekat kamera langsung kenceng ngomongnya. Sebenarnya aku nggak begitu nggak dengan politik, Oh, tapi oke. semoga anak-anak muda sekarang ya makin peka sama politik dan nggak golput juga. Wah, cakep. Dari Kakak siapa? Anas. Kak Anas. Semoga aku juga sama sih, nggak tertarik juga sama politik, tapi Oh. semoga politik itu bisa mempersatukan. Oke. Dari Kak Fadi. Ya. Ini harusnya gongnya ada di sini harusnya. Dong sih Kak. Boleh di-zoomin ke kabarnya geser gitu. Gongnya harusnya di sini. Kita sudahin nggak? Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita soal politik dan anak muda. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil ya. Banyak sih yang bisa diambil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!